You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Hasil sprint race MotoGP Ceko 2025, Marc Marquez melesat, Pedro Acosta menggila. Sprint race MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno, Sabtu, 19 Juli 2025, berlangsung seru dan penuh kejutan. Di depan mata ribuan penonton, Marc Marquez langsung memulai balapan dengan spektakuler. Start dari posisi kedua, The Baby Alien langsung merangsek ke depan, menyalip Francesco Bagnaia yang memimpin start usai tercepat di sesi kualifikasi. Namun, meski Marquez memimpin pada lap pertama, drama baru dimulai. Ketika dua rider, Augusto Fernandes dan Takaaki Nakagami, terlibat crash di turn 3 dan langsung out dari balapan. Ketegangan makin memuncak saat Pedro Acosta, yang sebelumnya tampil impresif, justru memperlihatkan kecepatan gila dan menyalip Fabio Quartararo, sekaligus menempel ketat Marquez. Bos Ducati yang menyaksikan dari paddock tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana tidak? Marquez, yang selama ini dikenal sebagai raja sprint race, mendapati dirinya tertinggal oleh Acosta. Bahkan, di lap kelima, Marquez yang tengah memimpin balapan mengalami masalah dengan motor, terindikasi akibat aturan tire pressure yang ketat, sehingga Acosta dengan mulus menyalipnya. Acosta yang memperlihatkan kecepatan luar biasa, berhasil mengambil alih posisi kedua dan menyusul Marquez yang mulai melambat. Dengan skill dan kontrol motor yang tajam. Dan meskipun Marquez berusaha keras untuk mengejar, bos Ducati harus tercengang saat melihat The Baby Alien akhirnya memberi jalan bagi Acosta. Namun, Marquez yang tidak mudah menyerah, terus menempel ketat Acosta dan kembali menunjukkan mental juara. Di lap ke-8, berhasil menyalip Acosta dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Keputusan tepat yang diambil Marquez membawa kemenangan ke-11 bagi dirinya di sprint race musim 2025 ini. Meski hanya gagal sekali di MotoGP Inggris. Setelah balapan, Marquez sempat diinvestigasi terkait dugaan pelanggaran aturan tekanan ban. Pada lap kelima, baik Marquez maupun Bagnaia terlihat melambat, yang memunculkan spekulasi bahwa ada masalah dengan tekanan ban mereka. Investigasi dilakukan oleh pihak MotoGP, tetapi hasilnya menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Marquez, dan kemenangan tersebut tetap sah. Sementara itu, Acosta yang melesat dalam balapan ini akhirnya harus puas di posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia yang sempat berada di posisi terdepan, justru terlempar ke urutan 5 setelah menghadapi masalah dengan motornya. Hasil ini semakin menegaskan dominasi Marquez di musim ini, dan menambah drama menarik dalam persaingan ketat MotoGP 2025. Sementara itu, timnya Valentino Rossi mendongeng soal titisan Marc Marquez di MotoGP Ceko 2025, Pedro Acosta diincar. Kemungkinan rider Red Bull KTM Pedro Acosta untuk bergabung dengan tim milik Valentino Rossi diungkap di sela-sela gelaran MotoGP Ceko 2025. Sebagai tim satelit Ducati, Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang dimiliki Rossi telah mengatur siasat untuk menghadapi kompetisi musim-musim mendatang. Perubahan line-up atau susunan pembalap sudah menggaung hingga seri MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno akhir pekan ini dengan melibatkan satu nama teratas. Adalah Pedro Acosta yang kini masih membela Red Bull KTM menjadi nama yang dirumorkan menjadi incaran untuk menjadi pengganti Franco Morbidelli atau Fabio Di Giannantonio. Dari hasil yang telah didapatkan baik oleh Morbidelli atau Di Giannantonio, VR46 Racing Team ini cukup kompetitif menjalani persaingan pada MotoGP 2025. Bagaimana tidak? Baik Morbidelli atau Di Gia, keduanya sama-sama sudah mendapatkan 2 podium dalam sesi Grand Prix hingga seri ke-12 musim ini. Mendapatkan rider muda dengan banyak potensi seperti Acosta tentu menjadi hal tersendiri untuk VR46 Racing Team meski dia bukan produk asli akademinya. Pasalnya, El Tiburon memiliki bakat besar walau acap kali kesulitan dalam meraih podium bersama motor RC16 milik KTM. Tak hanya itu saja, dia juga bisa menjadi aset di masa depan lantaran sebelumnya mendapatkan label sebagai titisan Marc Marquez. Alessio Uccio Salucci sebagai sahabat dekat Rossi dan direktur VR46 Racing Team menegaskan bahwa rumor mendatangkan Acosta bukan isapan jempol belaka. Di sela-sela MotoGP Ceko 2025 yang menginjak hari kedua, Uccio tak segan membeberkan hasil pertemuannya dengan pihak Acosta. Meski sudah memiliki nama incaran,
Ucio menyebut bahwa timnya sangat senang dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh Morbidelli dan Di Gia sejauh ini. Kami sedikit bergurau, kami berbincang dengan Acosta kurang lebih 1 bulan lalu karena dia bertanya tentang situasi kami untuk musim depan, kata Ucio. Tapi bagaimanapun, kami senang dengan Morbidelli, imbuhnya, dilansir bolasport.com dari laman crash.net. Jalan terbaik masih akan dicari kedua belah pihak yang belum sepenuhnya mencapai kata pasti, tetapi Acosta diproyeksikan menjadi bagian VR46 untuk musim 2027 mendatang. Dan yang pasti kami akan mulai berbicara dengan manajemennya untuk mencoba menemukan cara yang tepat baginya untuk musim depan bersama Morbidelli, ucap Ucio. Kami sudah mulai berbicara untuk musim 2027, bukan hanya dengan Pedro, karena kami perlu mulai berbicara sekarang, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Ucio juga tak menampik peluang bergabungnya Acosta dengan timnya lebih kecil mengingat kinerja pembalap yang ada. Terlebih lagi, banyak kursi tim pabrikan yang akan kosong pada akhir MotoGP 2026 mendatang seperti Honda, Yamaha atau bahkan Ducati. Tim-tim papan tersebut dinilai Ucio menjadi pilihan yang lebih realistis untuk mengangkut bakat hebat Acosta meski dia juga tidak menutup pintu. Sulit, semua kontrak berakhir pada akhir 2026, jadi sepertinya kecil kemungkinan bagi saya Acosta akan bisa bergabung dengan tim kami, kata Ucio. Tapi jangan pernah bilang tidak, jika ada kemungkinan, kami pasti akan membicarakannya tahun depan, kita lihat saja nanti. Tapi semua kontrak sudah kosong untuk Yamaha, Honda, dan Ducati pabrikan muncul dalam pikirannya. Pada saat itu, seorang pembalap seperti Acosta akan pergi ke sana, ke tim pabrikan, dan itu sudah seharusnya, imbuhnya. Sementara itu, Jorge Martin ungkap satu kalimat Marc Marquez yang menyelamatkan karirnya. Cedera adalah bagian tak terelakkan dalam dunia olahraga profesional, tetapi cara seorang atlet menghadapi seringkali menentukan masa depan karirnya. Jorge Martin, juara dunia MotoGP 2024, adalah contoh nyata bagaimana pemulihan tidak hanya soal fisik, tetapi juga mental. Dalam proses panjang kembali ke lintasan, nasihat dari rival dan ikon MotoGP, Marc Marquez, memainkan peran penting dalam cara Martin mengelola pemulihannya, yang memperlihatkan sisi manusiawi dan solidaritas di tengah persaingan sengit. Marc Marquez bukanlah sosok asing terhadap luka dan rasa sakit. Kecelakaan hebat yang ia alami di Jerez tahun 2020 menjadi titik balik dalam karirnya. Ia sempat mencoba kembali ke lintasan terlalu cepat, yang justru memperparah kondisinya dan membuatnya absen lebih lama. Pengalaman tersebut mengajarkan Marquez untuk memprioritaskan kesembuhan menyeluruh, sebuah pelajaran yang kini ia bagikan kepada sesama pembalap. Nasihat Marquez pada Jorge Martin untuk jangan terburu-buru dalam kembali berlaga bukan sekadar petuah kosong. Itu datang dari hati, berlandaskan pengalaman pribadi yang pahit. Martin, yang absen pada 3 seri awal musim 2025 akibat kecelakaan saat latihan dan menderita patah tulang kompleks, mengaku bahwa pesan tersebut sangat membantunya menjaga kestabilan emosional dan mengelola ekspektasi. Marc berbicara dari hati. Itu nasihat terbaik yang saya terima. Ketika rivalmu menunjukkan kepedulian, itu sangat berarti, ujar Martin. Dalam olahraga motor, kecepatan bukan hanya soal mesin, tapi juga soal kesiapan mental. Cedera dapat menimbulkan trauma psikologis yang jauh lebih sulit diukur dibanding luka fisik. Martin mengakui bahwa dalam masa pemulihannya, ia sempat meragukan masa depannya. Apakah saya bisa kembali sekuat dulu? Namun, ia memilih menghadapi ketakutannya secara langsung, bahkan berencana kembali ke sirkuit tempat ia mengalami kecelakaan sebagai bentuk penaklukan terhadap rasa takutnya sendiri. Pendekatan ini sangat selaras dengan prinsip exposure terapi dalam psikologi, yakni menghadapi sumber trauma untuk mengatasi efek jangka panjangnya. Dengan peluang mempertahankan gelar dunia yang hampir tertutup dan motor Aprilia yang belum kompetitif, Martin tidak lagi memburu podium secara instan. Fokus utamanya kini adalah mendapatkan kembali ritme, membangun kepercayaan diri, dan menjalin kembali koneksi dengan tim setelah drama kontrak yang sempat mengguncang stabilitas emosionalnya. Ini menandai transformasi besar dalam cara seorang juara berpikir. Jika sebelumnya semua diarahkan pada hasil akhir, kini ia belajar menghargai proses, sebuah pelajaran penting yang juga mencerminkan kematangan psikologis.